Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, Stambuk F1D2 19047, Program Studi Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halo-Oleo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas bioteknologi dan mikrobiologi industri saya dengan judul Produksi Bioetanol dari Ubi Kayu dengan teknik kokultur ragi tape dan Saccharomyces cerevisiae. Berikut merupakan jurnal acuan yang saya gunakan, yaitu Rekayasa Bioproses Produksi Bioetanol dari Ubi Kayu dengan teknik kokultur ragi tape dan Saccharomyces cerevisiae oleh Iwayan Anata dan Dewi Anggraini 2013. Pokok bahasan pada presentasi saya yaitu yang pertama, apa itu bioproses, yang kedua, bahan baku pembuatan bioetanol, yang ketiga, mikroorganisme yang berperan, yang keempat, metode penelitian, dan yang kelima, hasil penelitian. Pokok bahasan yang pertama yaitu bioproses. Bioproses merupakan cabang ilmu teknik yang menggarap proses-proses konversi biomasa tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme melalui reaksi biokimia dengan memanfaatkan biokatalis atau enzim menjadi bahan lain yang dipandang lebih bernilai seperti makanan, pakan ternak, obat-obatan, bahan kimia, polimer, atau bioenergi yang dilaksanakan pada skala industri. Dalam teknik bioproses dilaksanakan penerapan ilmu seperti ilmu biologi, kimia, fisika, dan penerapan bioteknologi dalam mendesain bioreaktor, sehingga berbagai proses dalam bioteknologi dilakukan dalam industri skala besar dengan mengoptimalkan hasil dan kualitas dari produk akhir. Bioproses memiliki kelebihan, yaitu yang pertama kondisi operasional yang standar, yang kedua spesifik, yang ketiga efektivitas, yang keempat sumber terbarukan, dan yang kelima rekombinan teknologi DNA. Pokok bahasan yang kedua yaitu bahan baku pembuatan bioetanol. Berbagai jenis sumber bahan baku bioetanol yang terdapat di Indonesia seperti ubi kayu, sagu, ubi jala, dan tetes tebu. Nah, ubi kayu ini digunakan sebagai bahan baku bioetanol karena mempunyai kelebihan yaitu dapat tumbuh pada lahan yang kurang subur, mempunyai daya tahan tinggi terhadap penyakit, dan dapat diatur masa panennya. Baik, pokok bahasan yang ketiga yaitu mikroorganisme yang berperan. Nah, di sini ada dua mikroorganisme yang berperan yaitu Saccharomyces cerevisiae dan ragi tape. Nah, pada Saccharomyces cerevisiae ini dapat menghasilkan enzim-enzim hidrolase yang memecah pati menjadi glukosa. Nah, setelah terbentuk glukosa, dilanjutkan dengan proses fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae untuk mengubah glukosa menjadi bioetanol. Nah, pada ragi tape ini terdiri dari konsorsium mikroba berupa yeast atau khamir, kapang atau musor, rhizopus, dan amylomyces, dan bakteri dengan jenis Koki. Nah, pada ragi tape ini merupakan jenis kapang yang diketahui mempunyai kemampuan untuk menghasilkan enzim-enzim amilolitik. Pokok bahasan yang keempat yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini terbagi atas bahan dan alat, rancangan percobaan, tahapan penelitian, parameter yang diamati, dan analisis data. Selanjutnya adalah tahapan penelitian. Nah, tahapan penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu persiapan substrat, persiapan kultur ragi tape dan Saccharomyces cerevisiae, dan yang ketiga proses fermentasi. Tahapan penelitian yang pertama yaitu persiapan substrat. Ubi kayu dikupas dan dicuci sampai bersih, kemudian diparut. Parutan ubi kayu tersebut kemudian dihidrolisis secara enzimatis. Suspensi ubi kayu dibuat dengan konsentrasi 30%, pH diatur sampai 6,5 dengan menggunakan NaOH atau N. Lalu, ditambahkan enzim alfa amilase sebanyak 1,2 ml per kilogram pati atau 150 unit per miligram protein. Parutan dipanaskan pada suhu 90 sampai 100 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya, hasil proses likuifikasi dianalisis konsentrasi gula reduksi dengan total gulanya. Tahapan penelitian yang kedua yaitu persiapan kultur ragi tape dan Saccharomyces cerevisiae. Ragi tape dan isolat Saccharomyces cerevisiae dengan konsentrasi masing-masing 5% ditumbuhkan pada media yang terdiri dari glukosa 10 gram per liter, yeast ekstrak 1 gram per liter, KH2PO4 0,1 gram per liter, MgSO4 7H2O 0,1 gram per liter, dan NH4 2SO4 0,1 gram per liter di dalam Erlenmeyer 200 ml. Inkubasi dilakukan pada shaker berkecepatan 125 rpm dengan suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam sebelum diinokulasikan. Tahapan penelitian yang ketiga yaitu proses fermentasi. Proses fermentasi menggunakan sistem batch pada gelas Erlenmeyer 500 ml dengan volume substrat 250 ml.
Selanjutnya, elemen yang telah diisi substrat terlebih dahulu disterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer selama 15 menit. Setelah disterilisasi, suhu diturunkan sampai 30 derajat Celcius, kemudian diinokulasi dengan inokulum sesuai perlakuan dalam rancangan percobaan. Pokok bahasan yang keempat yaitu hasil penelitian. Nah, pada tabel 1, adanya perbedaan penurunan pH awal fermentasi menunjukkan bahwa selama proses fermentasi selain terbentuk senyawa alkohol, juga terbentuk senyawa-senyawa asam. Terbentuknya senyawa asam dapat disebabkan oleh adanya oksigen dalam proses fermentasi, sehingga metabolisme mikroba berlangsung secara aerob. Suasana aerob sebenarnya tidak diharapkan dalam proses pembentukan bioetanol, karena substrat berupa glukosa yang seharusnya dikonversi menjadi etanol akan dikonversi lebih lanjut menjadi senyawa asam, terutama asam-asam organik. Selanjutnya, pada tabel 2 dan 3, ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan perlakuan 6, sekitar 82,92% substrat telah dikonsumsi oleh mikroba selama proses fermentasi. Nah, pada perlakuan 1 ini, penurunan konsentrasi total gula awal terjadi dari 49,23 atau kurang lebih 1,58% menjadi 16,63 atau kurang lebih 1,19%, atau dapat dikatakan sekitar 66,23% substrat telah dikonsumsi selama proses fermentasi. Teknik kokultur pada penelitian ini dalam proses fermentasinya menghasilkan etanol, dan dari hasil analisis menunjukkan bahwa adanya perbedaan perlakuan dalam teknik kokultur berpengaruh sangat nyata terhadap konsentrasi etanol yang dihasilkan. Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa adanya konsentrasi perbedaan menunjukkan bahwa antara ragi tape dan Saccharomyces cerevisiae mampu bersinergi untuk menghasilkan etanol dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Pada tabel 5, efisiensi fermentasi 52,94% menunjukkan bahwa hanya 52,94% dari glukosa yang dikonsumsi oleh kultur ragi tape dan Saccharomyces cerevisiae dimanfaatkan untuk pembentukan etanol, sedangkan sisanya 47,06% dimanfaatkan untuk proses lain seperti untuk mempertahankan metabolisme sel, untuk pembentukan biomasa atau asam pirufat yang terbentuk pada proses glikolisis belum mampu sepenuhnya dirubah menjadi etanol oleh Saccharomyces cerevisiae, tetapi dapat membentuk senyawa-senyawa asam organik. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.